Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fajrul Falak dengan NIM 2503111000060 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membuat video dengan tujuan laporan praktikum audio visual dengan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi CropWet 8.0. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi menggunakan software CropWet. Perlu kalian ketahui bahwa CropWet ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization. Software ini digunakan untuk menghitung kebutuhan air, evapotranspirasi, serta jadwal irigasi. Kemudian digunakan untuk memanajemen penggunaan air pada lahan pertanian. Aplikasi ini banyak digunakan dalam bidang pertanian, khususnya pada perencanaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air. Data yang biasanya digunakan dalam aplikasi ini meliputi data iklim, data curah hujan, data tanaman, data tanah, serta data pola tanam. Dengan adanya aplikasi ini, perhitungan kebutuhan air tanaman menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Langkah pertama yakni membuka aplikasi. Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan pada video ini. Baik, ketika kalian sudah membuka aplikasi, maka akan ditampilkan tampilan utama yang terdiri dari beberapa menu seperti climate, rain, crop, soil, crop weather, requirement, serta schedule. Nah, menu-menu tersebut digunakan untuk memasukkan data dan melakukan analisis kebutuhan air bagi tanaman. Nah, untuk menu ini kalian tinggal masukkan data-data yang sudah kalian peroleh. Data-data tersebut dapat kalian peroleh dengan pengamatan stasiun cuaca. Nah, setelah kalian dapatkan data yang kalian miliki, maka kalian tinggal input saja ke media aplikasi CropWet ini. Jadi lebih mudah ya. Untuk datanya ya tinggal kalian input saja seperti ini. Tinggal kalian masukkan. Nah, ketika kalian sudah masuk dalam menu CropWet, kalian bisa langsung klik climate sebagai langkah awal ETO. Setelah itu, pada bagian climate ini data akan terlihat bahwa lokasi yang digunakan adalah, ini yang saya gunakan adalah Dieng ya. Kebetulan saya ambil data dari daerah Dieng. Untuk country-nya ini bisa dipilih sesuai negara. Untuk negara kan ini bertempat di Indonesia, jadi tulis saja Indonesia. Ini altitude. Nah, altitude ini meter di atas permukaan laut. Nah, ini kalian sesuaikan dengan data kalian yang kalian miliki. 2062 kebetulan yang saya ambil. Untuk latitude-nya atau lintang derajat selatannya ini ya 7.21. ini punya saya. Untuk ini kalian tinggal sesuaikan. Kalau selatan berarti pilih S saja, south. Nah, kalau ini utara, north, sesuaikan saja. Punya saya ini selatan, berarti saya sesuaikan selatan.
Nah, untuk longitude-nya itu 109,90 derajat bujur timur. Nah, ini kalian sesuaikan saja sesuai data yang kalian miliki. Nah, untuk climate sendiri ini ada beberapa tabel ya, mulai dari bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Nah, untuk minimal temperatur kalian bisa tinggal input saja lah data yang kalian miliki yang sudah kalian amati di dalam stasiun cuaca. Nah, setelah itu kalian tinggal input. Ini minimal temperaturnya sudah saya input sesuai keseluruhan ya. Kemudian dilanjut max temperatur, persen humidity-nya, kemudian wind, kecepatan angin ya. Terus untuk sun ini penyinaran matahari ya, per hours ini berarti per jam. Nah, untuk tabel yang warna kuning ini jadi tinggal mengikuti, nanti otomatis mengikuti dari data yang sudah kalian input. Intinya kalian input sajalah datanya ini. Untuk suhu udara minimumnya, suhu udara maksimum, kelembapan udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari juga, radiasi matahari, ini nanti menyesuaikan sesuai data yang sudah kalian input. Untuk ETO nya ini juga menyesuaikan dari data yang sudah kalian input. Lanjut untuk tools yang kedua yakni rain. Untuk rain ini ini tinggal kalian minimize saja ya. Kalian minimize yang climate. Kalau sudah selesai minimize ya, langsung nanti masuk rain. Nah, rain ini juga sudah saya input data saya, tinggal sesuaikan saja dengan data milik kalian. Untuk yang tabel putih ini tinggal input saja, terus yang tabel kuningnya ini nanti mengikuti. Setelah itu ditemukan total dari data curah hujannya. Nah, ini temukan kan. Kalau sudah, kita lanjut ke tools yang kedua. Ini kalian minimize dulu, lanjut ke crop. Nah, crop ini kalian, ini sudah saya masukkan ya, punya saya ya. Kalau saya kebetulan untuk tanaman mangga, kalian tinggal nanti open ini, klik open. Nah, nanti kalian sesuaikan saja untuk tanaman komoditas apa yang kalian pilih ya. Itu kalau saya kan sudah saya pilih mango ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sebentar, kita masuk ke climate dulu ya tadi. Jadi untuk climate yang saya miliki ini, nilai ETO nya tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Terus tingkat penguapan dan kebutuhan air akibat iklim lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Secara rata-rata nilai evapotranspirasinya tahunan wilayah Dieng ini adalah 2,88 mm per hari dengan satuan milimeter ini. Sebentar, maaf ya. Terus untuk rainnya ini saya jelaskan dulu. Rain pada menu monthly rain ini data curah hujan bulanan wilayah Dieng diolah menggunakan metode USDA
DISG atau metode menghitung nilai hujan secara efektifnya. Nah, curah hujan total tahunannya ini 2171. Maaf, 2175 ini. Terus untuk hujan efektifnya total tahunannya ini ketemu 12.1258,8 satuannya milimeter ya. Lanjut ke crop, kita minimize dulu yang ini. Crop sebentar rain. Nah, ini dari data yang saya miliki ini diketahui bahwa curah hujan tertinggi pada bulan Maret itu 382 mm, sedangkan curah hujan terendahnya terjadi pada bulan Agustus 23 mm. Jadi nilai hujan efektif sangat penting dalam menganalisis jumlah air hujan yang benar-benar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman, bukan yang hilang akibat limpasan permukaan atau penguapan langsung. Oke, sudah saya rasa cukup jelas yang saya jelaskan. Lanjut ke tools yang selanjutnya ya. Kita minimize crop. Nah, ini sudah saya pilih tadi, sudah saya berikan caranya. Untuk menu crop ini, jenis tanaman yang dianalisis adalah mangga menggunakan data standar dengan nama berkas CRO. Maaf, dari sini tanggal tanamnya muncul ya. Tanggal tanamnya mulai tanggal 28 bulan 5. Terus nanti tanggal panennya sekitar 27 bulan 5 tahun berikutnya. Nah, jadi total umur tanaman maksimal sudah 1 tahun, yaitu 365 hari. Untuk pertumbuhan tanaman mangga dibagi menjadi 4 fase dengan durasi dan karakteristik berbeda. Pada fase pertama, fase awal ini inisial 90 hari, nilai koefisien tanaman ya KC 0,90. Terus fase pengembangannya ini, fase pengembangan 90 hari, nilai KC meningkat bertahap dari 0,90. Dari 0,90 ini meningkat jadi 1,10 ini ya. Meningkat dari 1,5 1,10. Nah, ini. Kemudian pada fase pertengahannya, mid session 90 hari, nilai KC nya ini 1,10, nilai tertingginya. Nah, pada fase akhir late sessionnya 95 hari, dari nilai KC menurun kembali menjadi 0,90. Nilai KC tertinggi pada fase pertengahan menunjukkan bahwa kebutuhan air tanaman mangga paling tinggi terjadi pada periode ini, seiring dengan pertumbuhan vegetatif dan generatif yang aktif. Selain itu, data lain yang tercatat ada juga critical depletionnya ini ya, 0,60, menunjukkan batas penipisan ketersediaan air di dalam tanah yang masih aman bagi tanaman.
sebelum memulai mengalami cekaman kekurangan air. Jadi ini menunjukkan deteksi bahwasannya penipisan dan ketersediaan air ini masih dalam batas aman bagi tanaman sebelum mengalami kekeringan. Untuk yang terakhir ini yield response faktor. Jadi ini 0,80 ya, faktor tanggapan hasil panen terhadap ketersediaan air. Nilai ini konsisten di setiap fase pertumbuhan, sangat konsisten. Nah, kita minimize dulu, kita lanjutkan ke menu soil ini, tanah. Untuk data pada menu soil ini saya pilih black clay soil ya. Ini nanti kalian bisa pilih lewat sini, open ini. Nah, ini kalian tinggal pilih. Kalian sesuaikan dengan data yang kalian miliki. Kebetulan data saya ini black clay soil, tanahnya jenis ini. Nah, nanti otomatis muncul ini total available-nya, maksimum rain infiltration-nya, maksimum rotting depth-nya, terus ini initial soil moisture, ini kelembapannya ini berapa persen. Nah, sudah otomatis muncul. Pada tampilan soil data, jenis yang saya gunakan kan black clay soil ya, tanah atau tanah liat hitam, dengan rincian karakteristiknya itu sebagai berikut. Nah, total available-nya ini kan 200,0, menunjukkan jumlah air yang tersedia dan dapat diserap tanaman per meter kedalaman tanah. Terus untuk ini maksimum rain infiltration-nya ya, menunjukkan bahwasannya tanah mampu menyerap air hujan maksimal 30 mm setiap harinya. Kelebihannya dari angka ini akan mengalir sebagai limpasan bagi permukaan. Terus untuk maksimum rooting depth-nya ini adalah kedalaman akar maksimum. Jadi maksimal akar yang akan tumbuh di dalam tanah itu sekitar ini 900 cm atau 9 meter per pohon. Jadi pohon akan tumbuh sekitar 9 meter akarnya di dalam tanah itu. Nilai ini mendukung data tanaman mangga yang memiliki sistem perakaran dalam sehingga dapat memanfaatkan cadangan air tanah yang cukup dalam. Terus untuk ini initial soil moisture-nya ya, atau penipisan awal air tanah 50% di sini. Kondisi awal tanah diasumsikan sudah mengalami penurunan akibat air sebesar separuh dari kapasitas maksimalnya. Terus ini yang terakhir, initial available-nya soil moisture 100,0 mm. Jumlah air yang tersedia di dalam tanah pada awal masa tanam sebelum ada tambahan air dari hujan atau irigasinya. Nah, karakteristik tanah liat ini adalah kita memiliki daya simpan air yang cukup tinggi ya, namun laju penyerapan airnya relatif rendah.
sehingga pengelolaan air harus diperhatikan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk penjelasan saya terkait tanah liat hitam ini ya. Kita minimize dulu, kita lanjut ke ini tools yang selanjutnya, CWR. Untuk CWR ini crop water requirement. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan pada menu CWR-nya ini, kebutuhan air tanaman mangga berubah mengikuti fase pertumbuhan dan kondisi iklim. Fase awal Mei-nya ini Mei sampai dengan Agustus, nilai Kc-nya berkisar 0,87 sampai dengan 0,90. Kebutuhan air tanamannya ETC-nya rata-rata 22 sampai 27 mm per desarian. Nah, hujan efektif masih cukup tinggi ya, sehingga kebutuhan irigasinya irrigation ini relatif kecil atau bahkan nol ya, ini sampai dengan nol ya. Terus untuk fase pengembangannya September sampai dengan November. Coba ini kita perbesar dulu ya. Nah, ini nilai Kc-nya ya, naik menjadi 0,92 sampai dengan 1,05 ya. ETC meningkat menjadi 28 hingga 35 mm per desarian. Curah hujan mulai menurun di sini, sehingga kebutuhan irigasi naik mencapai 49 mm per desarian pada bulan Oktober. Terus untuk fase pertengahannya ya ini dan akhir pada bulan Desember sampai dengan Mei berikutnya, nilai Kc mencapai puncak 1,06 sampai dengan 1,10. ETC tertinggi mencapai 37 mm desarian. Curah hujannya kembali meningkat sehingga kebutuhan air berangsur menurun hingga nol ya. Ini secara keseluruhan potensi kebutuhan air tanaman mangga selama satu musim tanam adalah selama satu musim tanamnya itu nilai akhirnya ya. Oke, cukup jelas ya, sangat detail. Terus untuk selanjutnya ini terkait dengan menu irrigation schedule ya. Irrigation schedule ini merupakan hasil analisis jadwal irigasi pada menu schedule, memberikan informasi lengkap mengenai kebutuhan pemberian air. Jadi di schedule ini kita bisa tahu
informasi lengkap mengenai kebutuhan pemberian air. Nah, metode pemberian airnya ini dilakukan saat terjadi penipisan air tanah kritis, irrigate at critical depletion, dan tanah dikembalikan hingga kapasitas lapang, refill soil to fill kapasitasnya ya. Efisiensi penerapannya diasumsikan sebesar 70%. Kebutuhan irigasinya yang aktual ya hanya sebesar 13,2 mm selama 1 tahun tanam. Nah, nilai ini sangat kecil karena curah hujan di wilayah Dieng cukup tinggi dan merata sehingga kebutuhan air tanaman sebagian besar sudah terpenuhi oleh air hujan. Selanjutnya efisiensi jadwal irigasinya ini ya 100%. Maaf ya, ini saya kurang fokus ke laptop saya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini detailnya ya. Artinya jadwal yang disusun ini mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan air tanaman tanpa kekurangan ya. Selanjutnya efisiensi pemanfaatan hujannya ini saya baca dari kesimpulan data yang sudah saya hitung tadi ya. Nah, ini efisiensi pemanfaatan hujannya sekitar 46,5%, menunjukkan bahwa hampir separuh dari total curah hujan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh tanaman. Sisanya hilang sebagai limpasan atau penguapan. Nah, ini tidak ada pengurangan hasil panen ya. Yield reductionnya ini mana ya? Nah, reductionnya ini 0 ya, berarti dengan pola pemberian air tersebut tanaman mangga ini dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal tanpa terganggu kekurangan air. Oke, sudah cukup jelas saya rasa ya. Kalau untuk ini ya, yield reductionnya ini harus benar-benar teliti ya dalam mengambil kesimpulannya, karena jika salah sedikit saja juga sangat berpengaruh kan ya, karena ini terkait dengan irigasi schedule-nya ya. Ini sudah sangat jelas yang terakhir ini di menu schedule-nya ya, mulai dari total gross irrigation-nya, total net irrigation-nya, total irrigation loss-nya ya, actual water as by crop-nya, semuanya jelas. Nah, itu kalian nanti kalau mengambil kesimpulan dari sini harus benar-benar tepat ya. Terus kesimpulan menurut saya ya, ini kita save dulu, save session ya. Ini karena sudah saya save jadi tidak ada tampilan save-nya, sudah saya save tadi sebelumnya. Nah,
Kesimpulan menurut saya pribadi ya, dari hasil analisis berdasarkan hasil input dan data menggunakan aplikasi CropBuet 8.0 ini ya. Nah, kesimpulan saya ya terkait hasil analisis ini berdasarkan hasil input dan analisis data menggunakan aplikasi CropBuet 8.0 ini ya, dapat disimpulkan bahwasannya hal-hal berikut, mulai dari wilayah Dieng ini memiliki kondisi iklim yang cukup lembab dengan curah hujan tahunan yang tinggi mencapai 2,175 mm per tahun. Tanah berjenis liat hitam memiliki daya simpan air yang besar, sangat cocok untuk tanaman berakar dalam seperti mangga. Kemudian nilai evapotranspirasi berkisar antara 2,58 hingga 3,31 mm per harinya, yang berarti kebutuhan air akibat faktor iklim ini berada pada tingkat sedang. Selanjutnya, tanaman mangga ini memiliki kebutuhan air tertinggi saat memasuki fase pertengahan ya. Pada fase pertengahan ini butuh air yang sangat banyak untuk pertumbuhan. Seiring naiknya nilai koefisiensi tanamannya Kc menjadi 1,10. Potensi kebutuhan air total tanaman mencapai 1,025,3 mm per musimnya ya. Karena curah hujan cukup tinggi dan merata, kebutuhan irigasi aktualnya sangatlah kecil, yaitu hanya 13,2 mm per tahun. Jadwal irigasi yang disusun efisien 100% dan menjamin tidak ada penurunan hasil panen. Terus untuk yang terakhir, dengan perhitungan menggunakan CropBuet ini, lebih tepatnya CropBuet 8.0, perencanaan kebutuhan air dan pengelolaan jadwal irigasi dapat disusun secara lebih akurat, tepat sasaran dan efisien seluruhnya sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan lagi ya, untuk bagian menu schedule ini ya, ini kan muncul ya, sangat detail keseluruhannya. Jadi kalian jangan sampai salah memahami ya, karena ini hasil akhir dari perhitungan iklimnya tadi, curah hujannya disesuaikan dengan tanaman kalian juga, mulai dari tanahnya juga. Nah, hasilnya ini terakhir ini schedule, jadi sangat penting bagian schedule ini, jangan sampai keliru. Mungkin itu saja ya, sekian dari saya terkait tutorial penggunaan aplikasi CropBuet 8.0 yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Fajrul Falak dengan NIM 2503111000060 dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Mungkin ada yang dibingungkan dari penjelasan saya yang agak belibet, mungkin dapat kalian tanyakan di dalam kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.